Pernah kalian membayangkan tubuh kita sebagai pabrik raksasa yang bekerja 24 jam tanpa henti? Di dalam setiap sel terdapat instruksi rahasia yang menentukan segalanya, mulai dari warna mata hingga cara kita melawan penyakit. Instruksi ini disimpan dalam molekul ajaib bernama asam nukleat. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Naila Fasyaraja dengan NPM 2320241022 dari jurusan Analisis Kesehatan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membedah jurnal baru tahun 2025 yang berjudul Peran Asam Nukleat dalam Proses Sintesis Protein. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah inti dari regulasi genetik. Ini adalah proses transformasi informasi dari DNA menjadi protein fungsional seperti enzim dan hormon. Bagaimana data ini disusun? Peneliti menggunakan metode studi pustaka yang komprehensif. Mereka menganalisis berbagai sumber ilmiah terkini, mulai dari buku teks biologi molekuler hingga jurnal internasional terkemuka. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi struktur DNA, proses transkripsi, mekanisme translasi di ribosom, hingga pengaruh faktor eksternal terhadap regulasi genetik. Semua dimulai di inti sel. DNA berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik permanen. DNA memiliki struktur helix ganda yang mengandung urutan basa nitrogen, yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin. Selama sintesis protein, segmen DNA yang disebut dengan gen bertindak sebagai tempat utama. Tahap pertama adalah transkripsi. Enzim RNA polimerase membuka heliks DNA dan menyalin kode tersebut menjadi mRNA. Pada eukariota, mRNA mentah akan mengalami pemotongan bagian yang tidak perlu hingga menjadi mRNA matang yang siap dikirim ke sitoplasma. Begitu mRNA sampai di ribosom, tahap translasi dimulai. Ribosom terdiri dari suburit besar dan kecil yang bekerja seperti mesin perakit. Di sini, tRNA datang membawa asam amino spesifik sesuai dengan kode atau kodon pada mRNA. Ribosom kemudian menghubungkan asam-asam amino ini menjadi rantai polipeptida yang nantinya akan melipat menjadi protein fungsional. Proses ini tidak asal jalan, ada regulasi ketat di berbagai level, mulai dari kontrol transkripsi oleh enhancer dan silencer hingga peran mikroRNA yang bisa menghambat produksi protein jika sudah tidak dibutuhkan. Bahkan setelah protein terbentuk masih ada modifikasi pasca terjemahan untuk memastikan protein tersebut benar-benar aktif. Jadi kesimpulannya, asam nukleat bukan sekedar molekul, tapi adalah fondasi kehidupan. Koordinasi antara DNA, RNA, dan ribosom itu memastikan setiap sel di tubuh kita berfungsi dengan benar. Memahami mekanisme ini sangat penting bagi kemajuan bioteknologi, terapi gen, hingga pengobatan penyakit mematikan seperti kanker. Tanpa kerja tim yang harmonis antara molekul-molekul ini, kehidupan tidak mungkin terjadi. Pada akhirnya, kita belajar bahwa hidup bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah simfoni molekuler yang sangat terorganisir. Memahami DNA, RNA, dan ribosom bukan hanya tentang menghafal teori biologi, tapi tentang bagaimana mengagumi teknologi paling canggih yang pernah ada, yaitu tubuh kita sendiri. Oh my god! Wow! Saya Siti Naila Fasyaraja. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.